warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fitriani dengan NIM 12020500013 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Tujuan saya melakukan praktikum ini yang pertama untuk menganalisis larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Yang kedua untuk membandingkan larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Pertama-tama kita masukkan air sebanyak 150 ml ke dalam gelas kimia. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk menggunakan batang pengaduk. Larutan ini termasuk larutan tak jenuh, dikarenakan zat terlarutnya yaitu garam dapat larut dalam air. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk menggunakan batang pengaduk. Setelah ditambahkan 1 sendok garam lagi, ternyata larutan ini masih termasuk ke dalam larutan tak jenuh, dikarenakan zat terlarut yaitu garam masih dapat larut dalam air. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam lagi ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk kembali menggunakan batang pengaduk. Setelah ditambahkan 1 sendok garam lagi, ternyata larutan ini masih termasuk ke dalam larutan tak jenuh, dikarenakan zat terlarutnya yaitu garam masih dapat larut di dalam air. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam lagi ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk menggunakan batang pengaduk. Setelah ditambahkan 1 sendok garam lagi, ternyata larutan ini masih termasuk ke dalam larutan tak jenuh, dikarenakan zat terlarutnya yaitu garam masih larut dalam air. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam lagi ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk kembali menggunakan batang pengaduk. Setelah ditambahkan 1 sendok garam lagi, ternyata larutan ini masih termasuk ke dalam larutan tak jenuh, dikarenakan zat terlarut yaitu garam masih dapat larut dalam air. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam lagi ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk kembali menggunakan batang pengaduk. Setelah ditambahkan 1 sendok garam lagi, ternyata larutan ini masih termasuk ke dalam larutan tak jenuh, dikarenakan zat terlarut yaitu garam masih larut dalam air. Selanjutnya kita tambahkan kembali 1 sendok garam ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk kembali menggunakan batang pengaduk. Setelah ditambahkan 1 sendok garam lagi, ternyata larutan ini masih termasuk ke dalam larutan tak jenuh, dikarenakan zat terlarut yaitu garam masih larut dalam air.
Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam lagi ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk menggunakan batang pengaduk. Setelah ditambahkan 1 sendok garam lagi, ternyata larutan ini termasuk ke dalam larutan jenuh dikarenakan terdapat pertama kalinya endapan dari zat terlarut, yaitu garam. Selanjutnya kita tambahkan 1 garam lagi ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk menggunakan batang pengaduk. Setelah ditambahkan 1 sendok garam lagi, ternyata larutan ini termasuk ke dalam larutan lewat jenuh dikarenakan terdapat endapan dari zat terlarut, yaitu garam. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam lagi ke dalam gelas kimia. Kemudian kita aduk menggunakan batang pengaduk. Setelah ditambahkan 1 sendok garam lagi, larutan ini termasuk ke dalam larutan lewat jenuh karena zat terlarut dalam larutan ini sudah tidak dapat larut sehingga terjadinya pembentukan endapan. Praktikum kita kali ini yaitu larutan tak jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah zat terlarut lebih sedikit daripada jumlah zat yang diperlukan. Pada percobaan kali ini, pada saat kita memasukkan 1 sendok garam sampai 7 sendok garam ke dalam gelas kimia dengan volume air 150 ml, larutan tersebut termasuk ke dalam larutan tak jenuh. Dikarenakan zat terlarutnya yaitu garam masih dapat larut di dalam air. Larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut dalam keadaan setimbang, yang ditandai dengan pertama kalinya muncul endapan. Pada percobaan tadi, pertama kali muncul endapan pada saat kita memasukkan 8 sendok garam ke dalam gelas kimia yang berisi air sebanyak 150 ml. Maka, larutan tersebut termasuk ke dalam larutan jenuh. Larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah zat lebih banyak daripada jumlah zat yang diperlukan, yang ditandai dengan zat terlarut atau garam yang sudah tidak dapat larut dalam air, sehingga terjadinya endapan. Pada percobaan tadi, pada saat zat terlarut sudah tidak dapat larut dalam air, terjadi pada saat kita memasukkan 9-10 sendok garam ke dalam air yang bervolume 150 ml. Maka larutan tersebut termasuk ke dalam larutan lewat jenuh. Jadi kesimpulan praktikum kita kali ini yaitu pada saat saya menambahkan 1-7 sendok garam ke dalam air yang bervolume 150 ml, warnanya berubah sedikit demi sedikit tetapi tidak terlalu signifikan, dan garam di dalam air pun masih dapat larut, yang menyebabkan larutan tersebut masih masuk ke dalam larutan tak jenuh. Nah, pada saat saya memasukkan 1 sendok lagi, yang berarti menjadi 8 sendok garam, warna mulai terlihat keruh dan garam sudah tidak dapat larut di dalam air, atau terjadinya pertama kali endapan. Nah, larutan tersebut termasuk ke dalam larutan jenuh yang ditandai dengan awalnya muncul endapan. Saat saya memasukkan 1 sendok lagi, yaitu sendok ke-9, warnanya sudah mulai terlihat keruh dari sebelumnya dan garam pun sudah tidak dapat larut lagi. Hal ini menyebabkan larutan tersebut termasuk ke dalam larutan lewat jenuh, yang dimana garam sudah tidak dapat larut di dalam air. Selanjutnya, saya memasukkan sendok terakhir yang dimana menjadi sendok ke-10. Warna air sudah mulai keruh dari sebelumnya, garam sudah tidak dapat larut di dalam air dan mengakibatkan terjadinya endapan. Nah, larutan tersebut termasuk ke dalam larutan lewat jenuh. Tak lupa saya juga menyertakan daftar pustaka. Mungkin cukup sekian praktikum saya kali ini. Semoga praktikum ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.